Menuju rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dan keluarga dan kuasa hukum anak buah kapal yang dituntut hukuman mati terkait dugaan perkara penyelundupan narkoba jenis sabu seberat sekitar 2 ton. Saya tak menguasai sepenuhnya nanti nanti kalau nggak ada yang lebih paham dari saya katanya. Kalau saya belum yakin saya katanya karena dia kan masih baru pemula ya. Oh enggak usah takut katanya. Di sana ada nanti menggantikanmu katanya gitu. Nah, jadilah mereka berangkatlah ke Thailand ya. Sekitar 10 hari orang tuh nginap di hotel itu baru menunggu berlayar. Oke. Setelah menunggu berlayar itu informasi yang diterima si Pandi awalnya kan kapal kargo ini. Jadi mereka setelah berangkat ke kapal kargo itu katanya di tengah laut, mereka naik speed ke sana. Ternyata bukan kargo, ternyata kapal tanker. Kenapa ini berubah katanya dari kapal barang ke kapal minyak? Oh nggak apa-apa, kita masih dalam satu grup perusahaan katanya, nggak masalah katanya. Oke, jadi pemikiran si Pandi waktu itu berarti kan mengangkat minyak kan itu. Ternyata minyaknya orang sudah berlayar, minyaknya belum datang nih. Di mana mau diambil minyak pun belum tahu nih. Tiba-tiba katanya malam itu di tanggal berapa itu, tanggal 8 atau tanggal 9, itulah kapal kecil, kapal nelayan merapat. Tapi sebelum dia merapat sudah ngasih kode-kode semacam lampu sorot gitu ya, lampu sorot ke kapal orang si Pandi ini. Kemudian di kapal si Pandi ini ada yang warga Thailand itu namanya Wirapat Pompang. Itu menurut si Pandi dan menurut ABK yang lain merupakan kepercayaan orang Thailand itu yang namanya Tanjen atau Jekitan gitu ya. Itulah jadi yang berhubungan dari kapal itu, kapal kecil itu ke kapal orang si Pandi ini, siapa ini orang Thailand itu, mereka yang komunikasinya, sehingga deal komunikasinya pindahlah kardus-kardus itu dari kapal kecil itu ke kapal si Pandi. Kemudian di situ sebenarnya si Pandi ini kan diminta chief officer untuk membantu mengangkat itu secara estafet lah begitu. Terus ditanyanya officer ini sebetulnya barang ini apa? Kok kardus-kardus? Itu kata si bos, kata si chief officer itu, kata si bos itu emas dan uang. Itulah jawabannya. Terus kan si Pandi kan merasa nggak nyaman juga, nggak puas juga dia. Itulah besoknya, karena itu masuknya kan malam, curiga dia. Besok paginya ditanya langsung sama Kap, seperti yang disampaikan ibu tadi. Tetap jawaban si kapten itu emas dan uang. Sempat dia tanya juga sama kapten itu, kalau bisa kita bukalah, biar tahu kita apa ini isinya sebetulnya. Kalau membuka itu nggak ada kewenangan kita membuka itu, kata si kapten. Jadi selang berapa waktu itu, berapa jam atau berapa, ya mungkin kerajam lah, itu mereka berlayar lah. Rutenya pun apa itu, kalau yang diterimanya infonya mau ke Filipina gitu ya. Oke, berlayar mereka ini. Setelah berlayar, kalau menurut keterangan si Pandi di laut ya, di laut itu waktu mereka itu dipepet sama angkatan laut itu masih lebih dekat ke Malaysia, wilayah Malaysia, perairan Malaysia, pantai Malaysia daripada ke Karimun. Kenapa kamu bilang begitu? Karena saya lihat di sana itu di perairan Johor itu, sekitar Johor itu masih nampak itu kapal-kapal sandar di situ. Kalau kita pun loncat ke laut masih bisa nyebrang sana daripada kalau ke Karimun. Itulah jawaban si Pandi dan kawan-kawan yang lain. Setelah itu mereka itu
sepertinya kata mereka itu dipepet sama Angkatan Laut kapal mereka ini supaya masuk ke perairan Indonesia. Begitu masuk, itulah dicegat sama Bea Cukai dan BNN. Saya kira cukup. Ya. Jadi penyidik dan kejaksaan JPU mengabaikan fakta di BAP maupun fakta persidangan. Satu, ini orang baru 3 hari kerja dan dia masuk melalui agen. Ya. Dua, bahwa si kapten ini narkoba harganya hampir 4 triliun. Kalau sampai didatangkan oleh pemiliknya dari Indonesia, ya berarti si pemilik narkoba itu sudah ada kerjasama dengan si kapten ini. Karena 4 triliun nggak mungkin dong didatangkan untuk 4 triliun orang yang tidak kenal. Yang ketiga, bahwa sesuai dengan 2 minimum alat bukti tidak ada, diakui di persidangan bahwa memang si Pandi ini bolak-balik nanya. Kira-kira begitu, jadi kami mohon juga agar penyidik dan JPU-nya ya dipanggil di Komisi 3 untuk melindungi rakyat yang susah ini, Pak Ketua. Mohon izin lagi terakhir dengan pengacara dari yang korban pembunuhan di Lombok. Ini pengacara. Oke, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 beserta jajaran dan teman-teman sekalian. Mungkin untuk mengawali penyampaian saya ini, mungkin kita ada sebuah adigyong hukum yang mengatakan bahwa lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada kita menghukum orang yang satu yang bersalah. Mungkin sebagai informasi sebelumnya, kami dari sebenarnya ada tim, sebenarnya ada 21 pengacara. Sebenarnya ini adalah koalisi pengacara dari Kabupaten Lombok dan Kabupaten Sumbawa yang tergabung dalam koalisi pembelaan Radit. Intinya kami telah mengawal kasus ini dari pertama mulai ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin ada beberapa hal catatan penting sebenarnya mungkin yang ingin saya sampaikan. Ada 9 mungkin yang perlu menjadi pemikiran kita bersama dengan fakta-fakta mungkin di lapangan yang telah kami kaji bersama. Mungkin yang pertama mungkin adalah tentang faktanya bahwa pada tanggal 20 September 2025 dari Polres Lombok Utara saat itu melakukan press conference pada itu, melakukan konferensi pers pada itu. Di sana mengatakan bahwa ada ditemukan darah di atas tebing. Mungkin akan saya dalam lokus terjadinya tempat kejadian ini bahwa posisi ditemukannya Radit pada saat itu dan korban itu kira-kira 500 meter itu ada tebing yang cukup tinggi di sana. Di situ terkonfirmasi dalam konferensi persnya pihak kepolisian bahwa di atas tebing itu ditemukan darah. Itu terkonfirmasi. Dan itu berkorelasi dengan saat ditemukannya Radit oleh Iwayan Sastra Bagia namanya pemangku di wilayah sana itu. Karena ini mungkin akan saya cerita sedikit bahwa ya, baru saja kita mendengarkan bagaimana pernyataan dari kuasa hukum dari terpidana ataupun kuasa hukum ya terkait dengan perkara penyelundupan narkoba jenis sabu, di mana Komisi 3 DPR mengundang kuasa hukum maupun keluarga ABK Fandi Ramadan terkait tuntutan pidana mati dalam perkara penyelundupan narkoba jenis sabu yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Batam. Dan Komisi 3 DPR sebelumnya juga mengingatkan bahwa majelis hakim perkara tersebut bahwa tindak pidana mati dalam KUHP baru merupakan alternatif terakhir dan juga harus adanya restoratif justice terkait dengan kasus tersebut. Dan kita ke informasi berikutnya, pengemudi ojek online ini kembali menerima